Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wandi dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Keolahragaan, jurusan Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi, angkatan 2019, dan dengan NIM 1931040046. Baik, dalam video kali ini saya buat sebagai bentuk pemenuhan tugas dari dosen pembimbing mata kuliah, yaitu Dr. Ahmad Adil, MPD, dengan mata kuliah Pendidikan Rekreasi. Nah, adapun materi yang akan saya sampaikan atau saya bahas dalam video kali ini, yaitu pengembangan olahraga rekreasi dan olahraga tradisional. Sebelumnya, adapun materi-materi yang akan saya bahas, yaitu yang pertama, pengertian dari pendidikan jasmani dan rekreasi, tujuan dan fungsi dari pendidikan jasmani dan rekreasi, peranan serta tujuan dari pendidikan jasmani dan rekreasi, sasaran rekreasi olahraga, jenis-jenis dari rekreasi, dan yang terakhir yaitu permainan tradisional yang juga merupakan rekreasi olahraga. Untuk yang pertama yaitu pengertian pendidikan jasmani, di mana pendidikan jasmani merupakan suatu proses seseorang sebagai individu maupun anggota masyarakat yang dilakukan secara sadar dan sistematik melalui berbagai kegiatan dalam rangka memperoleh kemampuan dan keterampilan jasmani, pertumbuhan, kecerdasan, dan pembentukan watak. Pendidikan jasmani pada hakikatnya adalah proses pendidikan yang memanfaatkan aktivitas fisik untuk menghasilkan perubahan holistik dalam kualitas individu, baik dalam hal fisik, mental, serta emosional. Selanjutnya yaitu pendidikan rekreasi olahraga. Rekreasi dari bahasa Latin yaitu re dan crer, yang secara harfiah berarti membuat ulang, yaitu adalah kegiatan yang dilakukan untuk penyegaran kembali jasmani dan rohani seseorang. Kegiatan rekreasi umumnya dilakukan pada akhir pekan. Secara umum, rekreasi dapat dibedakan dalam dua golongan besar, yaitu rekreasi pada tempat tertutup dan rekreasi di alam terbuka. Adapun pendidikan jasmani menurut para ahli yaitu yang pertama, menurut Kusnedi, di mana pengertian olahraga rekreasi adalah olahraga yang dilakukan untuk tujuan rekreasi. Yang kedua, menurut Haryono, olahraga rekreasi adalah kegiatan fisik yang dilakukan pada waktu senggang berdasarkan keinginan atau kehendak yang timbul karena memberi kepuasan atau kesenangan. Yang ketiga, menurut Herbert Hang, recreational sport, leisure time sport and formal of physical activity and leisure under a time perspective. It competitors sport after work and weekend in vocalist in time ordering. Yang keempat, menurut Nurlan Kusmedi, olahraga rekreasi adalah kegiatan olahraga yang ditujukan untuk rekreasi atau wisata. Nah, selanjutnya yaitu tujuan pendidikan jasmani. Yang pertama, mengembangkan keterampilan pengelolaan diri dalam upaya mengembangkan dan pemeliharaan kebugaran jasmani, serta pola hidup sehat, melalui aktivitas jasmani dan olahraga yang terpilih. Yang kedua, meningkatkan pertumbuhan fisik dan pengembangan psikis yang lebih baik. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan dan keterampilan gerak dasar. Yang keempat, meletakkan landasan karakter moral yang kuat melalui internalisasi nilai-nilai yang terkandung di dalam pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Yang kelima, mengembangkan sikap sportif, jujur, disiplin, bertanggung jawab, kerjasama, percaya diri,
dan demokratis. Yang keenam, mengembangkan keterampilan untuk menjaga keselamatan diri, orang lain, dan lingkungan. Yang ketujuh, memahami konsep aktivitas jasmani dan olahraga di lingkungan yang bersih sebagai informasi untuk mencapai pertumbuhan fisik yang sempurna, pola hidup sehat, dan kebugaran terampil, serta memiliki sikap yang positif. Adapun fungsi dan peranan pendidikan jasmani, yaitu yang pertama, fungsi pendidikan jasmani adalah yang pertama, aspek organik, di mana meliputi yang pertama yaitu menjadikan fungsi sistem tubuh menjadi lebih baik sehingga individu dapat memenuhi tuntutan lingkungannya secara memadai serta memiliki landasan untuk mengembangkan keterampilan. Yang kedua, meningkatkan kekuatan, yaitu jumlah tenaga maksimum yang dikeluarkan oleh otot atau kelompok otot. Yang ketiga, meningkatkan daya tahan, yaitu kemampuan otot atau kelompok otot untuk menahan kerja dalam waktu yang lama. Yang keempat, yaitu meningkatkan daya tahan kardiovaskuler, kapasitas individu untuk melakukan aktivitas yang berat secara terus-menerus dalam waktu relatif lama. Yang kelima, meningkatkan fleksibilitas, yaitu rentang gerak dalam persendian yang diperlukan untuk menghasilkan gerakan yang efisien dan mengurangi cedera. Yang kedua, yaitu aspek neuromuskuler, di mana di dalamnya meliputi yang pertama, meningkatkan keharmonisan antara fungsi saraf dan otot. Yang kedua, mengembangkan keterampilan lokomotor seperti berjalan, berlari, melompat, meloncat, meluncur, melangkah, mendorong, menderap atau mencongklang, bergulir, menarik. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan non-lokomotor seperti mengayun, mengelok, meliuk, bergoyang, meregang, menekuk, menggantung, dan membungkuk. Yang keempat, mengembangkan keterampilan dasar manipulatif seperti memukul, menendang, menangkap, berhenti, melempar, mengubah arah, memantulkan, bergulir, dan memvoli. Yang kelima, mengembangkan faktor-faktor gerak seperti ketepatan, irama, rasa gerak, power, waktu reaksi, dan kelincahan. Yang keenam, mengembangkan keterampilan olahraga seperti sepak bola, softball, bola voli, bola basket, baseball, atletik, tenis, bela diri, dan lain sebagainya. Yang ketujuh yaitu mengembangkan keterampilan rekreasi seperti menjelajah, mendaki, berkemah, berenang, dan lainnya. Yang ketiga yaitu aspek perseptual, di mana di dalamnya yang termasuk yaitu mengembangkan kemampuan menerima dan membedakan isyarat. Yang ketiga, mengembangkan hubungan-hubungan yang berkaitan dengan tempat atau ruang, yaitu kemampuan mengenali objek yang berada di depan, belakang, bawah, sebelah kanan, atau sebelah kiri dari dirinya. Yang ketiga, mengembangkan koordinasi gerak visual, yaitu kemampuan mengkoordinasikan pandangan dengan keterampilan gerak yang melibatkan tangan, tubuh, dan atau kaki. Yang keempat, mengembangkan keseimbangan tubuh, statis dinamis, yaitu kemampuan mempertahankan keseimbangan statis dan dinamis. Yang kelima, mengembangkan dominasi, yaitu konsistensi dalam menggunakan tangan atau kaki kanan atau kiri dalam melempar atau menendang. Yang keenam, mengembangkan lateralitas,
yaitu kemampuan membedakan antara sisi kanan atau sisi kiri tubuh dan di antara bagian dalam kanan atau kiri tubuhnya sendiri. Yang ketujuh, mengembangkan imag tubuh, yaitu kesadaran bagian tubuh atau seluruh tubuh dan hubungannya dengan tempat atau ruang. 4. Aspek kognitif, yaitu yang pertama, mengembangkan kemampuan menggali, menemukan sesuatu, memahami, memperoleh pengetahuan dan membuat keputusan. Yang kedua, meningkatkan pengetahuan peraturan permainan, keselamatan dan etika. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan penggunaan strategi dan teknik yang terlibat dalam aktivitas yang terorganisasi. Yang keempat, meningkatkan pengetahuan bagaimana fungsi tubuh dan hubungannya dengan aktivitas jasmani. Yang kelima, menghargai kinerja tubuh. Penggunaan pertimbangan yang berhubungan dengan jarak, waktu, tempat, bentuk, kecepatan, dan arah yang digunakan dalam mengimplementasikan aktivitas dan dirinya. Yang keenam, meningkatkan pemahaman tentang memecahkan problem-problem perkembangan melalui gerakan. Aspek yang kelima, yaitu aspek sosial. Yang pertama, menyesuaikan diri dengan orang lain dan lingkungan di mana berada. Yang kedua, mengembangkan kemampuan membuat pertimbangan dan keputusan dalam situasi kelompok. Yang ketiga, belajar berkomunikasi dengan orang lain. Yang keempat, mengembangkan kemampuan bertukar pikiran dan mengevaluasi ide dalam kelompok. Yang kelima, mengembangkan kepribadian, sikap, dan nilai agar dapat berfungsi sebagai anggota masyarakat. Yang keenam, mengembangkan rasa memiliki dan rasa diterima di masyarakat. Yang ketujuh, mengembangkan sifat-sifat kepribadian yang positif, belajar menggunakan waktu luang yang konstruktif. Yang kesembilan, mengembangkan sikap yang mencerminkan karakter moral yang baik. Selanjutnya yaitu aspek emosional, di mana yang termasuk di dalamnya yaitu poin yang pertama, mengembangkan respon yang sehat terhadap aktivitas jasmani. Yang kedua, mengembangkan reaksi yang positif sebagai penonton. Yang ketiga, melepas ketegangan melalui aktivitas fisik yang tepat. Yang keempat, memberikan saluran untuk mengekspresikan diri dan kreativitas. Yang kelima, menghargai pengalaman estetika dari berbagai aktivitas yang relevan. Selanjutnya yaitu pendidikan rekreasi olahraga. Kegiatan rekreasi merupakan salah satu kegiatan yang dibutuhkan oleh setiap manusia. Kegiatan tersebut ada yang diawali dengan mengadakan perjalanan ke suatu tempat. Nah, secara psikologi, banyak orang di lapangan yang merasa jenuh dengan adanya beberapa kesibukan dan masalah, sehingga mereka membutuhkan istirahat dari bekerja, tidur dengan nyaman, bersantai sehabis latihan, keseimbangan antara pengeluaran dan pendapatan, mempunyai teman kerja yang baik, kebutuhan untuk hidup bebas, dan merasa aman dari risiko buruk. Suatu kegiatan yang dilakukan sebagai pengisi waktu luang untuk suatu atau beberapa tujuan, di antaranya untuk kesenangan, kepuasan, penyegaran, sikap dan mental yang dapat memulihkan kekuatan baik fisik maupun mental. Nah, untuk poin selanjutnya yaitu sasaran rekreasi olahraga. Sasaran rekreasi olahraga yaitu semua kalangan masyarakat. Olahraga sesuai dengan usia. Contoh, hiking dilakukan oleh anak usia dewasa, bukan dilakukan untuk anak kecil. Dan untuk anak kecil dapat disesuaikan dengan gerak yang dibutuhkan usia anak kecil. Selanjutnya yaitu rekreasi sosial, di mana rekreasi sosial ini ada dua bagian, yaitu permainan di dalam ruangan dan rekreasi di luar ruangan. Untuk poin yang pertama, permainan di dalam ruangan, yaitu acara icebreaker, kursi musik,
papan permainan, permainan dengan tulisan, permainan musikal, permainan di luar ruangan, lari estafet, balapan kejar-kejar, makan bersama, perjamuan, makanan pencuci mulut, makanan kecil, piknik, makanan seadanya, makan malam. Yang kedua yaitu rekreasi di luar ruangan. Kegiatan di alam, melihat burung-burung, jalan-jalan di perkebunan, mendaki gunung. Olahraga, badminton, sepak bola, basket, bersepeda, bersenang, mendaki, memancing, berkuda, berburu, dan lain-lain. Yang kedua, rekreasi budaya dan kreatif. Yaitu yang pertama, drama. Yaitu tebak kata, role play, cerita drama, dan lain-lain. Selanjutnya bercerita, yaitu cerita lucu, yaitu cerita horor, cerita sesuai waktu, dan cerita sekuler. Yang ketiga, atau bagian C, yaitu literatur, yaitu yang termasuk di dalamnya puisi, membaca Alkitab, membaca cerita. Selanjutnya bagian D, audio visual, yaitu film, TV, dan video. Selanjutnya seni dan kerajinan, di mana termasuk di dalamnya yaitu membuat gambar, kerajinan dari barang bekas, menempel, melukis, kerajinan dari kertas, dan lain-lain. Selanjutnya bagian F, membuat tulisan kreatif, drama, musik, dan lain-lain. Kegiatan bermain, olahraga, jalan-jalan. Bagian H, belajar, jalan-jalan di perkebunan, museum, dan lain-lain. Nah, adapun jenis-jenis rekreasi, yaitu ada 4, yaitu yang pertama pariwisata atau turisme, yang kedua olahraga, yang ketiga atau bagian C permainan, dan yang terakhir yaitu hobi. Permainan tradisional. Permainan tradisional merupakan permainan yang telah dimainkan oleh anak-anak yang bersumber dari suatu daerah secara tradisi, yaitu permainan tersebut diwarisi dari generasi yang satu ke generasi berikutnya. Macam-macam permainan tradisional yang ada di sekolah dasar, yaitu yang pertama permainan sepuran atau kereta api masuk terowongan. Jumlah pemain tidak terbatas, alat yang digunakan, aturan permainan. Anak-anak dibariskan menjadi 3 syaf. Syaf pertama dan kedua berdiri di tengah, memanjang lapangan dan berhadapan membentuk terowongan kereta api. Caranya ialah saling berpegangan lengan dalam keadaan lurus dan mendatar. Sedangkan anak-anak pada syaf ketiga berpegangan satu dengan yang lain, sehingga membentuk rangkaian kereta api. Tugas rangkaian kereta api adalah lari kecil-kecil sambil berbelok-belok dan akhirnya memasuki terowongan. Bila mana rangkaian kereta api telah dianggap cukup gerakannya, maka diadakan pergantian. Yang menjadi rangkaian kereta api mengganti salah satu yang semula menjadi syaf terowongan. Demikian terus dilanjutkan sampai syaf pernah menjadi kereta api. Yang kedua, ular makan ekornya. Jumlah pemain tidak terbatas, alat yang digunakan tanpa alat, tempat di halaman sekolah atau di lapangan. Adapun aturan permainan, yaitu anak-anak dibariskan menjadi 4 syaf. Setiap syaf terdiri dari 2 barisan putri dan 2 barisan putra, dan barisan yang berdiri paling belakang memegang perut orang yang ada di depannya. Yang berdiri paling depan berlaku sebagai kepala ular, sedangkan yang berdiri paling belakang sebagai ekor ular.
Tugas kepala ular adalah berusaha secepat mungkin menangkap ekornya, sedangkan si ekor berusaha menghindar tangkapan si kepala ular tanpa melepaskan pegangan. Bila ada anggota yang lepas pegangannya, maka ia akan bertugas menggantikan tugas si ekor. Bila si ekor dapat tertangkap, maka diadakan pergantian, yaitu si kepala menjadi ekor dan si orang yang paling dekat dengan kepala menggantikan menjadi kepala. Yang ketiga, permainan kucing dan tikus. Anak-anak dijadikan dua kelompok. Salah satu kelompok membuat lingkaran sambil berpegangan tangan, sedangkan kelompok yang lain menjadi tikusnya. Selanjutnya, ditentukan salah seorang untuk dijadikan kucingnya. Anak yang menjadi tikus berada di dalam lingkaran, sedangkan menjadi kucing berada di luar lingkaran. Kucing dan tikus bebas keluar dan masuk lingkaran. Apabila ada tanda mulai atau peluit, maka segera mungkin kucing mengejar tikus, dan tikus berlari menghindar agar tidak tertangkap kucing. Apabila ada tikus tertangkap kucing, maka tikus yang tertangkap berubah menjadi kucing, dan kucing yang tertangkap menjadi tikus. Apabila keduanya sudah menjadi tikus dan kucing, maka mereka bergabung membentuk lingkaran, dan yang kelompok lingkaran melakukan hompimpa, dan kedua orang pertama yang melakukan hompimpa menang suit dan ditentukan siapa yang menjadi kucing dan tikus. Permainan ini mengandung unsur-unsur penjas, diantaranya kelincahan, daya tahan, kerjasama, koordinasi, disiplin. Yang kelima, bentengan. Permainan ini dilakukan oleh anak laki-laki maupun anak perempuan, tanpa terkecuali. Nah, untuk usia pemain yaitu antara 7 sampai 12 tahun, yaitu ketika sudah memasuki sekolah dasar. Jumlah pemain yaitu bebas, dibagi menjadi dua kelompok, A, B, C, dan D, E, F. Tempat yaitu halaman atau lapangan sekolah. Nah, adapun waktu permainan ditentukan oleh guru penjas. Selanjutnya, peralatan yaitu dua pohon atau batang kayu dengan jarak 2-3 meter. Yang keenam, permainan hadang atau sering disebut dengan gobak sodor. Lapangan dan peralatan. Bentuk area permainan persegi panjang. Ukuran panjang 15 meter dan lebar 9 meter, disesuaikan dengan keadaan sekolah. Garis. Garis-garis dapat dibuat dengan kapur atau tali yang tidak membahayakan pemain hadang. Garis pembagi lapangan permainan menjadi dua bagian memanjang disebut garis tengah. Lapangan permainan ditandai dengan garis selebar 5 meter. Yang ketujuh, lompat tali. Untuk usia lompat tali yaitu umur pemain 8-13 tahun. Jumlah pemain tidak terbatas, baik dilakukan anak laki-laki maupun perempuan. Dan waktu untuk melakukan lompat tali yaitu pagi dan siang hari. Dan untuk melakukannya yaitu menggunakan di tempat lapangan, halaman, tempat yang datar. Aturan permainan melompat dengan menggunakan tali. Nah, adapun cara bermain yaitu yang pertama, setiap siswa diberikan satu tali untuk satu siswa, kurang lebih panjangnya 2 meter. Apabila tidak cukup, bisa dibuat beregu. Yang kedua, ujung tali pertama dipegang tangan kanan dan ujungnya dipegang oleh tangan kiri. Kemudian tali diputar di atas kepala dari depan belakang atau dari belakang ke depan. Pada saat tali menyentuh tanah atau lantai di depan dan melompatlah dengan satu kaki dan turun dengan kaki lainnya. Yang ketiga, pada saat memutar tali, tangan harus berada di samping luar dan tidak di atas pundak. Untuk pertama latihan, lompatan dilakukan dengan gerakan sederhana, baru dapat meningkatkan kepala yang lebih kompleks. Misalnya,
2 putaran, tali 1, lompatan, dan sebagainya. Unsur-unsur penjas melatih keterampilan melompat, meloncat, dan koordinasi tangan dan kaki. Yang kedelapan yaitu jajangkungan. Permainan jajangkungan dimainkan dengan sepasang tongkat atau gala yang terbuat dari kayu atau bambu. Tumpuan untuk pijakan kaki dibuat pada ketinggian 30 sampai 60 cm. Dari ujung bawah tongkat, beberapa orang pemain dapat serentak memainkannya bersama-sama. Permainan ini biasa digabungkan dengan jenis permainan lain, seperti adu lari atau sepak bola. Ada kalanya, penilaian hanya pada adu ketahanan berjalan di atas jajangkungan sambil saling menendang kaki jajangkungan. Lawan bermain. Pemain yang terjatuh dinyatakan kalah. Yang 9, pecibit-cibit lutung. Permainan ini dilakukan oleh 3-4 orang anak, baik anak perempuan maupun lelaki. Setiap pemain berusaha saling mendahului mencubit atau nyiwit punggung tangan di urutan teratas sambil melantungkan kawi atau nyanyian. Pecibit-cibit lutung, si lutung pindah ke tungtung. Pecibit-cibit lutung, si lutung pindah ke tungtung. Pada umumnya, tidak ada pihak yang dinyatakan menang atau kalah. Jadi, jenis permainan ini semata-mata dilakukan hanya untuk bersenang-senang dan mengisi waktu pada malam terang bulan. Yang ke-10 yaitu gatrik. Permainan dimainkan oleh 2 orang atau 2 rego yang beranggotakan beberapa orang. Alat yang dimainkan adalah tongkat pemukul terbuat dari kayu dan potongan kayu sepanjang 1/4 tongkat pemukul yang biasa disebut anak gatrik. Anak gatrik diletakkan di lubang miring dan sempit dengan setengah panjangnya, menyembul di permukaan tanah. Ujung anak gatrik dipukul dengan tongkat pemukul. Anak gatrik kembali dipukul sejauh-jauhnya ketika terlontar ke udara. Bila anak gatrik tertangkap lawan, pemain dinyatakan kalah. Bila tidak tertangkap, jarak antara lubang dan tempat jatuhnya dihitung untuk menentukan pemenangnya. Yang ke-11 yaitu orai-oraian. Permainan ini dimainkan beberapa anak perempuan maupun laki-laki di lapangan terbuka. Para pemain saling memegang ujung baju bagian belakang teman di depannya untuk membentuk barisan panjang. Pemain terdepan berusaha menangkap pemain yang paling belakang yang akan menghindar, sehingga barisan bergerak meliuk-liuk seperti ular. Tetapi barisan itu tidak boleh terputus. Sambil bermain, pemain melantunkan kawi, orai-oraian, lior ke sawah, tong ka sawah, parena keur sedang beuka orai-oraian luar lior ka kebon. Tong ka kebon ayah barudak kaung anguan. Yang ke-12 yaitu sonda. Permainan ini pada umumnya dimainkan oleh anak perempuan. Pola gambar berbentuk kotak-kotak berpalang dibuat di tanah. Setiap pemain memegang sepotong pecahan genteng atau batu pipi yang kemudian dilemparkan ke dalam kotak permainan. Pemain melompat-lompat dari kotak ke kotak berikutnya. Kotak yang berisi pecahan genting tidak boleh diinjak. Pemain dinyatakan kalah jika menginjak garis kotak atau bagian luar kotak. Pemain pertama disebut mihiji, kedua mi-2, ketiga mi-3, dan seterusnya. Itulah yang merupakan sebagian permainan dan sekian banyak permainan yang ada tempo dulu yang sekarang tidak kelihatan.
Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Eh, Jika ada kesalahan ataupun kekurangan serta kekeliruan dalam penyampaian materi yang sempat saya sajikan dalam video kali ini, saya memohon maaf karena itu merupakan di luar dari batas kemampuan saya, karena saya saat ini masih berada di fase-fase belajar, di masa-masa belajar. Nah, untuk itu saya sangat mengharapkan kritikan dan saran dari teman-teman semua serta halayak yang sempat memutar atau mendengarkan video ini agar bisa memberikan masukan-masukan yang positif yang dapat membangun untuk di kemudian harinya. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.